Saudara-saudara, kita buka akan firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam Markus pasal yang ke-14. Markus pasal 14. Pada malam hari ini kita belajar bagaimana kalau kita tidak menurut Tuhan. Dan kalau kita menurut Tuhan, ada dua perkara dan setiap manusia diberikan hak untuk memilih jalannya sendiri. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam Markus pasal 14, ayat yang ke-32 mulai. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah, dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kerap kali kalau kita ini dibandingkan dengan Yesus, kira-kira saudara selalu bilang bagaimana? Wah, aku enggak bisa seperti dia. Karena dia itu Allah dan yang menjelma menjadi manusia dan tidak pernah khawatir. Pada saat ini kita membaca dan mendengar dia sangat takut dan aneh enggak? Kalau dengar Yesus itu bisa takut. Hah? Aneh enggak? Saudara tahu Yesus sendiri mengalami seperti kita, dia takut dan kenapa saya tanya sekarang? Ayo. Hah? Karena ini jawaban si Frank, karena dia belum dipermuliakan. Loh. Yesus tahu segala-galanya enggak? Tahu toh? Apa yang akan dihadapi tahu toh? Kenapa kok dia takut dan gentar? Aneh enggak? Hah? Karena dia sama seperti kita. Satu, kedua apa? Karena dia membayangkan apa yang akan terjadi. Hal ini pernah saya tanyakan sama Tuhan. Saya bingung karena gini. Loh Tuhan, lah ternyata kok engkau ya takut toh? Saya bilang gitu. Saya ini orangnya memang belak-belakan. Saya bilang, Tuhan loh, lah kalau engkau berkata sendiri, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nyatanya engkau menghadapi salib kok takut, saya bilang. Tuhan berkata, kenapa Yusa hal ini ditulis? Biasanya manusia itu memorinya, senengnya yang ditulis yang baik-baik atau yang jelek juga ditulis. Ayo, saudara kalau nulis memori itu yang jelek-jelek dihilangi enggak? Hilangi toh? Maunya yang baik, supaya kalau nanti dibaca anak cucu itu baik. Yesus mengajar kepada kita tulus hati, terbuka. Kalau seandainya perkara ini tidak ditulis, orang percaya enggak kalau Yesus tidak pernah takut? Percaya toh? Tapi mengapa perkara ini ditulis? Dan saya tanyakan lalu Tuhan mengatakan, ini adalah perkara yang harus diketahui manusia supaya mereka
belajar daripadaku pribadi. Bahwa apa yang aku alami adalah sama dengan yang mereka alami. Dan mereka kerap kali hidup di dalam bayangan. Sesuatu yang akan terjadi yang kau bayangkan. Biasanya lebih mengerikan daripada kalau dijalani. Betul enggak? Iya dah. Contohnya, orang sakit kanker. Sudah divonis dokter bilang kanker. Belum tentu nanti kanker. Orangnya sudah setengah mati dan sudah berat badannya turun terus. Ini adik saya ngalami dan orang lain di Bandung juga ngalami. Dia divonis dokter kanker otak. Saudara tahu dalam waktu 2 bulan kurus. Lalu akhirnya didoakan, lalu minta sembarang ketemu orang minta didoakan, sembarang ketemu orang minta didoakan. Akhirnya didoakan, Tuhan mengatakan bersukacitalah. Lalu orang itu dan orang tuanya bilang, lah wong kanker mau mati kok bisa bersukacita itu piye toh? Nah, enggak nurut, saudara tahu. Wah, kurus. Sampai akhirnya orang ini dibawa lagi ke dokter lain dan dikatakan foto-fotonya dilihat, wah ini memang sudah parah ini, sudah game. Tapi dokter ini setelah dia bisa mengucap syukur, dokter ini bilang, nanti kita coba lah dicek lagi, difoto lagi. Padahal fotonya sudah berapa 12 itu sudah komplit, bayarnya ratusan ribu. Difoto lagi. Dokternya bilang apa? Ini setelah difoto hasilnya, ini fotonya apa enggak salah? Kok enggak cocok? Jadi foto yang baru sama yang lama itu semuanya enggak cocok. Saudara tahu, setelah dicek lagi ke dokternya, dokter, ini apa fotonya enggak salah? Oh, ketukar sama orang lain. Sudah terlanjur 2 bulan leng-lengan badannya habis. Ternyata itu anak ini umurnya barusan 17 atau 18. Itu keliru fotonya. Yang sakit dikatakan tidak sakit, yang tidak sakit dikatakan sakit. Tapi yang tidak sakit ini ternyata badannya sudah jadi kurus kering mau mati. Saudara tahu? Kehidupan di dalam dunia ini ternyata bisa ketipu. Betul lah? Dan banyak sekali, saudara tahu. Maka dari itu, hidup sekarang ini, penyakit itu tidak bisa diketahui, saudara tahu. Banyak perkara yang saudara tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Tetapi kerap kali kita kemakan dengan bayangan sendiri yang merupakan suatu ketakutan. Dan ini Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Pada waktu saya tanya, Tuhan, kenapa engkau takut? Bukankah engkau tahu bahwa engkau harus naik ke atas kayu salib? Dan saatnya sudah tiba bahwa engkau harus dihina, dianiaya. Yesus berkata, lah itu loh Yusa, aku sendiri pada waktu masuk ke Taman Getsemani. Apa artinya Taman Getsemani? Adalah tempat taman pergumulan. Di situ aku masuk, setan berbisik. Engkau nanti dianiaya. Engkau nanti dicambuk, engkau nanti diludahi, engkau dihina begini. Itu masuk di dalam pikiranku. Dan itu ternyata berpengaruh kepada dagingku. Di dalam roh aku sudah tahu bahwa aku harus menghadapi itu semua. Tapi karena perkataan-perkataan iblis, bayangan-bayangan itu mendikte di dalam otak ini. Dan itu harus berpengaruh kepada daging. Dan engkau tahu, aku harus mengalahkan pikiran itu dan menolaknya sampai pelukku menjadi darah. Pembuluh darahku pecah. Tahu. Mengapa hal itu terjadi?
Supaya anak-anakku tahu harus menjaga kepikirannya daripada bisikan-bisikan kuasa gelap. Karena kalau itu sudah masuk dan kau bayangkan, kau harus menolak dan engkau tidak akan mampu untuk melawannya kecuali dengan namaku. Karena aku sudah bayar harga itu. Saya tahu. Yesus mau membayar semuanya bukan karena dosanya sendiri, tapi dosa kita sekalian. Kenapa dia mau dihina? Kenapa dia mau sampai merasakan ketakutan dan kegentaran? Karena bukan untuk dosanya sendiri, tetapi karena untuk saudara, supaya saudara dan saya tidak usah membayar harga itu. Bagaimana cintanya dia kepada kita, saudara? Dan dia memberikan contoh pada waktu bangsa Israel, orang Farisi dan ahli Taurat, dia bertanya kepada Yesus, berikan kepadaku tanda bahwa engkau adalah Mesias. Berikan tanda baru kita percaya. Apa Yesus katakan? Kepada bangsa yang jahat ini tidak diberi tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Aneh. Kenapa Tuhan? Saya tanyakan. Kok dihubungkan sama Yunus? Ada hubungannya sama Yunus, Tuhan berkata. Pada waktu di Taman Getsemani, aku membayangkan apa yang akan terjadi. Dan bayangan itu demikian membuat aku gentar dan takut. Dan aku harus bayar harganya itu dengan pemecahan pembuluh darahku. Setelah itu, apa yang aku lakukan? Ya berdoa. Saudara perhatikan doa Yesus. Aneh enggak? Biasanya dia berdoa pernah pakai kata-kata kira-kira, sekiranya. Hah? Enggak pernah. Orang kalau berdoa bagaimana? Tuhan, sekiranya engkau. Sekiranya. Itu pasti enggak. Yesus berdoanya apa? Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Merapahkan diri, berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Yesus memberikan contoh kepada kita, kalau berdoa itu tidak perlu sekiranya. Kenapa dia berdoa sekiranya? Karena pada saat itu dia belum pasti bahwa doanya itu dikabulkan oleh Bapaknya. Ya minta apa? Sekiranya mungkin hal ini lalu. Artinya kalau itu kehendakmu, lepaskan. Betul enggak? Dan akhirnya dilepaskan Allah apa enggak? Tidak. Harus dialami. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Pada waktu dari Yesus. Pada waktu dia menghadapi saat-saat yang kritis. Jangan membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi Yesus mengatakan, hadapi segala sesuatu menurut kenyataan. Anak saya sendiri pada waktu dia tesnya itu hasilnya jelek, lihat nemnya jelek, dia sudah mengatakan, waduh, aku ini, Pak, nemnya jelek tuh, Pak. Hah? Nemnya jelek. Jelek, Pak. 3, 4, 5. Wah. Lah nanti masuk fakultas kalau ditanyain nem, ya enggak diterima. Tapi dia berharap kepada Allahnya. Kalau kira-kira anak saya itu membayangkan, wah pasti tidak diterima, pasti tidak diterima, pasti tidak diterima. Bakal diterima apa enggak? Enggak. Karena apa? Tidak ada semangat belajar, sudah tidak ada semangat apa-apa. Saudara kalau sudah orang dagang,
Kalau sudah punya bayangan, bakal aku bangkrut. Kira-kira saudara punya semangat kerja enggak? Hah? Jangan hidup di dalam bayangan. Tetapi jalani langkah dengan langkah bersama dengan Yesus. Apa yang akan terjadi? Tidak masalah. Pada waktu anak saya sakit, dokter mengatakan begini, kasihan, kasih obat anti sakit supaya anak itu tidak menderita. Padahal Tuhan sudah bicara kepada saya mengatakan apa? Stop semua obat. Lalu teman-teman saya, dokter bilang, wah kamu ini berarti tidak sayang anak dong. Lawang anak sakit kok tidak dikasih anti sakit supaya tidak menderita. Saya berkata, stop semua obat. Sebab Allah berkata begitu. Kasihan dia menderita. Apapun yang terjadi, Allahku lebih tahu daripada kamu. Prinsip saya begitu. Kalau anakku harus menderita, dia sudah diukur Allah. Dan dia harus tanggung itu, tanggung. Dan dia pasti sanggup. Mengasihi anak sama menurut Yesus. Pilih mana? Menurut Yesus, anaknya dapat kasih. Saya tanya sama anak saya, sakit enggak nih? Ya, enggak seberapa. Nah, percaya enggak? Enggak seberapa, Pak. Nah, ya. Tanggung ya, ucapkan syukur. Ya, Papa. Dan akhirnya dia sembuh total. Saudara tahu. Kita itu sudah diberikan contoh oleh Yesus. Kita tidak perlu hidup di dalam bayangan. Tetapi hidup di dalam kenyataan. Kita kalau hidup di dalam bayangan. Itu sudah tidak bisa apa-apa. Nanti anak pergi dibayangin. Nanti kalau kecelakaan. Nanti kalau apa. Tidak bisa kerja. Saudara tahu. Ya kan? Nah, coba suaminya kerja di pekerjaan. Bayangannya, istriku nanti injak rumah ngapain nyeleweng, jangan-jangan diparani orang. Kira-kira bisa kerja. Hah? Sebaliknya istri di rumah kelabaan. Kayak ayam mau bertelur. Kelabaan, mutar-mutar. Gak apa-apa, suamiku kemana? Jangan-jangan nyeleweng sama sekretarisnya. Kacau, saudara tahu. Kita harus hidup menurut kenyataan. Langkah demi langkah, percayakan segala sesuatu sudah ada di dalam tangan Yesus. Ya, sanggup lakukan segala perkara, tidak usah khawatir. Makanya saya di Bali, yang punya rumah bilang gini, Pak Yusa, mau pinjam telepon, mau introkal ke rumah, ke Bandung. Enggak, ada apa? Loh, setiap hamba Tuhan tuh biasanya kalau sudah sampai di kota, angkat telepon ke sana bilang, aku sudah tiba, tidak usah khawatir. Loh, saya bilang, aku tidak pernah telepon-telepon. Loh, kenapa? Ya buat apa istriku ya percaya kalau saya mesti selamat? Tidak pernah? Enggak. Dari Bali ke Surabaya ya tidak telepon? Enggak. Buat apa istriku sudah tahu deh, yakin kalau aku selamat. Kalau ada apa-apa dikasih tahu sama Tuhan. Oh, kok enak ya? Ya enak. Saya bilang hidup dengan Kristus enak. Tidak usah khawatir. Apapun yang terjadi, Allahmu sudah tahu. Jangan hidup di dalam bayangan. Sebab Yesus sudah memberikan contoh. Kalau kamu hidup dalam bayangan, bayar harganya mahal luar biasa. Yesus saja yang dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya hidup. Bayangi setan, dia harus bayar sampai pembuluhnya pecah. Apalagi kita, mana mampu. Ya dah. Gak usah pusing. Jalani. Engkau akan sanggup melakukan. Sanggup mengatasi. Pasti. Karena itu jaminan dia. Tapi mengapa Yesus mengatakan menghubungkan dia dengan Yunus? Dia berkata, perhatikan. Manusia tetap diberikan izin untuk menetapkan langkahnya. Kalau engkau sudah ditetapkan dan kau hidup di dalam bayangan, ada dua jalan. Yunus pun membayangkan. Pada waktu Yunus diperintah oleh Allah ke Niniwe,
Peringatkan rakyat itu untuk bertobat. Kalau tidak dalam waktu 40 hari, aku akan musnahkan kota itu. Yunus pada waktu diberi perintah, sama dengan Yesus pada waktu diperintah. Engkau harus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa isi dunia. Kau harus menanggung derita. Sama. Perintahnya Yunus, perintah kepada Yesus, sama perintahnya. Tetapi masalahnya sekarang, bayangan yang Yesus terima dan bayangan yang Yunus terima. Yunus membayangkan, oh Allah itu Allah yang pengasih. Allah itu penuh dengan pengampunan. Nanti kalau aku peringatkan dia bertobat, kota Niniwe pasti tidak dihukum. Percuma. Dia sudah membayangkan dulu. Dan dia karena membayangkan, dia menilai menurut kepentingannya diri sendiri. Kepuasan diri sendiri. Dia melarikan diri. Yesus juga membayangkan bahwa dia akan menderita untuk manusia. Tetapi dia tahu. Dia tidak kuat. Dia merasa tidak kuat. Tetapi dia menyerahkan semua di dalam tangan Allah. Saudara, kalau ada apa-apa yang mendapatkan suatu musibah, saudara dibayangi, saudara harus menetapkan. Kalau saudara mengambil langkah kekhawatiran, ketakutan, mau melarikan diri dari kenyataan, kau harus bayar harganya seperti Yunus. Tetapi kalau kamu mau bayar seperti Yesus, hadapi kenyataan demi kenyataan, ucapkan syukur. Kau akan lihat dua perbedaan. Sama-sama 3 harinya. Harus bayar 3 hari. Sama. Sama-sama di dalam perut bumi. Sama di perut ikan. Sama enggak? Hah? Sama. Dua-dua mati yuk harusnya. Ya toh? Tapi lain penderitaannya dan pengalamannya. Yunus pada waktu dia melarikan diri, dia ditangkap oleh ikan, dimasukkan dalam perutnya ikan. Saudara kira-kira Yunus di dalam perut ikan bisa napas enggak? Hah? Saudara tahu belah ikan toh, perempuan-perempuan ini kan. Perutnya ikan itu isinya apa? Lendir. Ya toh? Orang bisa bernapas enggak? Enggak. Tapi Yunus mati enggak? Enggak. Enggak bisa bernapas, tapi enggak mati. Lalu diliputi lendir semuanya. Dan satu perkara, kenapa? Perut ikan itu, perut manusia, perut ikan, perut binatang, itu kalau dia mau melumat makanan, itu perutnya itu, ototnya itu berkontraksi. Jadi kayak orang diuleni, bikin apa tuh, roti. Bayangin saudara dari ujung rambut sampai kaki diuleni. Ya, dipletet-pletet sama lendir. Terus tambah asam. Karena perut orang ikan, manusia atau perut hewan, perut ikan itu mesti ada getah asamnya untuk menghancurkan semua makanan. Tangan saudara kalau kena akisir sakitnya kayak apa? Asamnya kayak apa? Yunus lumayan, matamu kena sedikit saja pedihnya kayak apa? Itu diasemi dari ujung rambut sampai kaki, diuleni. Saudara bisa bayangkan, enggak 1 jam, 2 jam, 3 hari, 3 malam. Hah? 3 hari, 3 malam diulet-ulet. Penderitaan Yunus seperti apa? Saudara bisa ketawa, tapi saudara sendiri kerap kali masuk di dalam situ dah. Kalau membayangkan, wah nanti bagaimana kalau aku bangkrut, nanti bagaimana pekerjaanku, bagaimana aku harus membayar ini, bagaimana aku harus... Penderitaan itu saudara harus alami, saudara tahu? Malam tidak bisa tidur, betul dah? Ayo, lebakan terus, kayak orang kepanasan. Kenapa tidak bisa tidur? Pikirannya tidak bisa berhenti. Terus, bayangin sana, bayangin sini. Engkau mau melarikan diri seperti Yunus.
engkau akan sengsara. Dan semuanya ada waktunya. Batas waktu sudah ditetapkan. Orang harus bayar harganya itu. Saudara tahu. Maka dari itu untuk melepaskan diri, Yesus sudah memberikan contoh. Yesus pada waktu dia menghadapi itu, dia menyerahkan kepada Bapaknya. Dia mengatakan, jikalau hal ini tidak boleh Bapak, kehendakmu yang jadi. Lalu dia hadapi. Dan dia tidak melarikan diri. Dia diseksa. Dia dihina. Tetapi dia ternyata mampu mengatasi. Maka dia berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan pada waktu dia di atas kayu salib dia berkata, sudah genap. Inilah saudara. Maka Yesus melalui Rasul Paulus dia berkata, engkau tidak akan dibiarkan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya aku akan berikan kamu jalan keluar. Karena dia sudah tahu kemampuanmu sampai di mana. Tetapi yang dituntut oleh Yesus adalah penyerahan diri. Total. Jangan melarikan diri daripada suatu kenyataan. Jangan hidup di dalam bayangan. Sebab harta dunia dalam waktu sekejap bisa habis. Saya punya teman di Jakarta. Dia punya ayah, kekayaannya dia bilang 7 turunan tidak akan habis. Kapalnya banyak, rumahnya banyak. Anehnya saudara tahu pada waktu Perang Dunia Kedua, setiap bomnya Amerika itu persis di rumah dia semuanya. Sampai kapalnya berapa itu habis, ludes satu jadada. Padahal bapaknya bilang, nak jangan khawatir, rumah ada berapa puluh, hampir kira-kira 100. Mobil segala ada, kapal ada berapa puluh. Tidak bakal habis 7 turunan. Saudara percaya? Habis ludes. Setiap bom itu jatuhnya persis di rumahnya itu semua. Sampai ludes kapal juga ludes, akhirnya miskin. Segala perkara di dalam dunia tidak ada yang kekal. Di Cirebon ada suami istri yang punya rumah 100. Tapi dia tidak punya anak satupun. Tidak punya family. Tidak punya anak, tidak punya family. Punya rumah kerja setengah mati, 100. Akhirnya yang nikmati dikasihkan orang semua. Siapa yang menikmati? Akhirnya dia mati. Ini loh saudara. Maka dari itu kita harus tahu dan menyadari. Kita tidak perlu hidup di dalam bayangan-bayangan apa yang akan terjadi. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Allah sudah menetapkan, hari ini habis, lusa Allah dapat mengangkat kembali. Coba bayangin, saudara baca enggak di koran? Orang yang pergi ke salah satu negara berkembang, dia beli batu. Batu itu orang yang jual batu-batuan itu, batu permata itu. Tapi ini batu hitam. Bola tenis itu. Dan batu itu mintanya $15. Sama dia dibeli tawar-tawar dapat $10. Sampai di Amerika dia pulang, dia tergerak batu ini kok aneh, hitamnya aneh, coklat-coklat hitam gitu. Akhirnya dibawa ke laboratorium, diperiksakan. Yang memeriksa bilang gini, batumu ini kamu jual enggak? Kenapa? Kamu berani berapa? Saya mau beli $1,5 juta. Dia belinya $10 di tukang luar. Lalu ini orang di laboratorium berani beli $1,5 juta. Ayo, kalau Allah mau ngasih itu gampang enggak? Hah? Kok
Kok saudara itu pusing-pusing takut-takut. Nah, saudara kerja setengah mati jungkir balik. Bisa $10 dari 4,5 juta. Dan orang ini berkata, loh kenapa kamu berani segitu? Ini belum diolah. Ini adalah permata terbesar di dunia. Dan tidak ada yang lain belum menangkan permata ini. Kalau Allah mau, Allah sanggup melakukan segala perkara. Tapi kita kerap kali bersusah payah perkara-perkara yang belum pasti. Perkara-perkara yang masih dalam bayangan. Ya tak? Saudara jangan hidup di dalam bayangan. Saudara harus hidup di dalam satu kenyataan. Yesus sudah mengajar kepada kita, apapun boleh terjadi, tidak usah takut. Adik saya itu divonis dokter di Semarang itu bahwa dia kanker rahim. Ganas. Dalam waktu seminggu 4 kilo. Saya datang ke Cirebon, saya bilang, Kak, itu adikmu itu kurus kering. Hah? Gendut sekarang kok kayak lu? Kamu kok kurus kenapa? Ya, aku kena kanker. Loh, terus anakku kecil-kecil nanti sing nyara apa? Saya bilang, kamu anak Tuhan enggak? Iya. Kok takut? Lah dokter sudah tahu persis. Sudah di biopsi 2 kali. Pasti kanker ganas. Harus dioperasi. Lah terus kok kamu enggak operasi? Saya bilang. Ketakutan. Lah kamu ngapain ke sini? Ngajak kakak sembahyang. Lalu kita berdoa. Tuhan cuma bilang apa? Pergi ke Jakarta, periksa lagi. Ucapkan syukur. Ke Jakarta sampai sana diperiksa lagi. Enggak kanker, luka biasa. Langsung seminggu gendut lagi. Saya bilang, itu orang Kristen apa? Saya bilang. Itu adik saya sendiri. Itu sudah 2-3 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih hidup, ya enggak ada kankernya, enggak ada apa-apanya. Saudara tahu, jangan hidup di dalam bayangan. Yesus sudah mengajar. Apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Kalau harus pulang, untung. Mati untung, hidup untuk Yesus. Bukan berarti untuk Yesus itu lalu terus tidak kerja. Kerja itu adalah pekerjaan untuk Yesus. Karena apa? Di dalam pekerjaanmu, kalau engkau sukses, nama Yesus dimuliakan. Sebab jangan nanti, lo ikut Yesus kok malah bangkrut, kere kabeh. Wah, salah. Ikut Yesus itu bahagia, saudara tahu. Apapun boleh terjadi. Karena Yesus mengajar kepada kita, kita harus berharap kepada Dia. Percayakan, tidak ada barang yang mustahil bagi Dia. Kalau Dia mau, apapun boleh terjadi. Kau sudah ditetapkan langkah-langkahmu. Kita tidak perlu takut. Tetapi jangan melarikan diri seperti Yunus. Dan Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, dia penuh penderitaan. Tapi Yesus 3 hari 3 malam ada di mana? Ayo. Yesus tubuhnya ada di kubur. Tapi tidurnya roh dan jiwa Yesus kemana? Dia jalan-jalan ke alam maut. Lalu dia buka kunci alam maut. Dia berkata, semua manusia yang percaya dan menantikan aku keluar. Lalu mereka bangkit. Saudara tahu? Yesus 3 hari 3 malam dia jalan-jalan ke alam maut. Yunus jalan-jalan di perut ikan. Kalau saudara melarikan diri, saudara akan diulet-ulet kayak Yunus. Penuh penderitaan, kesesakan, dan ketakutan, dan tidak tahu antara hidup dan mati. Tetapi kalau kamu menyerahkan kepada Allah, tidak ada masalah. Bagaimana caranya mengatasi bayangan itu? Seperti Yesus. Berdoa, bergumul. Sampai pikiranmu dapat kalahkan dalam nama Yesus. Segala bayangan-bayangan itu pergi. Dalam nama Yesus, bayangan-bayangan itu pergi.
Dan kamu duduk diam dan kamu katakan, Yesus Tuhan sudah bayar harganya pergumulanku. Dan aku tidak takut lagi. Kalau engkau punya percaya iman seperti itu, Yesus yang ganti mengatasi segala masalah dan pergumulanmu, saudara. Tidak pernah takut. Orang mengatakan saya dulu, pendeta juga mengatakan saya orang gila. Lah anak saya sakit, masuk rumah sakit, dokter berkata, anakmu tidak bisa hidup. Saya bilang, ya sudah cepat-cepat bawa pulang biar mati cepat di rumah. Dokternya sampai gini loh, kamu ini gila apa sih? Ya anakmu ini dipertahankan sampai titik darah terakhir. Enggak, saya bilang. Kalau sudah harus mati, mati cepat lebih baik. Saya tidak tahu kenal bapak kayak gini gilanya. Memang saya tergila-gila sama Yesus, tapi tidak gila, saya bilang. Dan akhirnya saya mau bawa pulang, Tuhan berbicara kepada saya. Karena engkau serahkan dalam tanganku, dan engkau relakan anakmu sembuh. Dokternya saya berkata, hari Senin anakku pulang sembuh. Mana mungkin buktiin. Dan kurang 5 menit pun belum sembuh. Dokter sampai marah loh, dokter spesialis sampai marah loh. Mana tidak ada buktinya, jam 9 tepat. Saya bilang, ini kurang 5 menit belum ada tanda-tanda kesembuhan. 9 tepat. Dia bilang, kamu ini sudah sinting, biarin. Saya bilang, nanti buktiin kalau sembuh, kamu yang sinting atau saya yang sinting. Saya bilang. Dan pada waktu jam 9 tepat saya berkata, periksa anakku, sembuh. Lalu dia bilang, ajaib. Saya bilang, percaya enggak? Saya bilang, aku percaya masih ada mujizat. Tapi siapa yang yakin kalau jam 9 tepat baru terjadi? Allah, saya bilang, yang membuat manusia. Dan berkata. Maka dari itu, saudara, kalau engkau tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah, engkau tidak akan percaya. Saya dilepaskan dari segala kejelekan. Segala sifat saya, pribadi saya jelek. Jago biskop, jago judi, jago perempuan, semua bubar. Saudara percaya saya ini punya bawaan peminum. Sayang, kalau minum segala itu udah pelan-pelan, glok. Sampai orang di Irian Barat, saya belum pernah minum bir. Di Irian Barat saya habis praktek masuk ke restoran, saya minta air dingin, enggak ada. Adanya bir, di sana itu bir semua. Nah, ambil 1 kaleng, glok. Lagi 1 kaleng, glok. 3 kaleng, glok. Sampai yang punya misalnya. Loh, dokter ini minum bir kok kayak minum air. Loh, lawang bir rasanya kayak air gini kok. Glok. Sampai loh, sudah jago minum dok. Enggak. Belum pernah, belum. Muka merah ya enggak. Sampai teman saya itu waktu hari Natal itu biasa minum. Saya itu dikasih minum segala macam, dicampur abu rokok segala macam. Kurang ajar. Nah. Minuman keras dicampur-campur, dikasih abu rokok. Dia bilang, biar dokter Cepto nanti sekali waktu mabuk. Nah saya itu orangnya memang enggak terasa. Minumnya blok. Ini kok pahit-pahit, gak karuannya apa toh? Bilang gitu. Minumnya, tapi kurang ajar. Kamu ini mesti main gila. Kamu enggak bisa bikin aku mabuk. Dan enggak mabuk. Sampai akhir ya enggak merah ya. Enggak, dia bilang, loh kamu ini jago minum toh? Enggak. Ada bawaan. Tapi enggak suka. Saudara tahu. Allah sanggup memutuskan segala kelemahan tubuh kita. Kita tidak mampu untuk melepaskan. Kita tidak mampu untuk lepas. Tapi Yesus mampu. Kalau yang penting engkau mau. Bergumul katakan, Yesus, di dalam namamu aku mau melepaskan. Dan aku relakan segala perkara yang terjadi. Apapun engkau sudah bayar. Pembuluhmu sampai pecah untuk aku. Dan aku tidak perlu bayar lagi. Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Hidup yang penuh dengan keberanian. Jangan takut. Saudara, waktu saya di sini bulan apa itu? Moreserolo bulan apa ya? Hah? September. Nah, ya, itu saya di sini
rame kayak gitu, sepi di jalan-jalan. Motor, mobil-mobil bagus-bagus udah hilang semua, udah ketakutan. Kenapa? Karena hidup saudara tidak punya Yesus. Kalau engkau berjalan dengan Yesus, tidak perlu takut. Allah sanggup melepaskan engkau, tidak perlu takut. Makanya saya itu pergi kemana-mana tidak pernah takut. Saya pulang dari sini, tetap saya pakai mobil, saya jalan-jalan, muter-muter. Cepat-cepat pulang. Enggak, saya mau pulang ya pulang. Kalau istri saya pulang, saya pulang santai saja. Istri saya bilang, pokoknya aku pergi deh, kamu sih tidak takut. Dia bilang, peduli amat, mati orang tua, malah untung. Dia bilang gitu. Ini loh, saudara. Maka hidup dengan Kristus itu hidup yang penuh dengan sukacita. Tak perlu takut. Apapun boleh terjadi. Kalau belum waktunya, Yesus berkata, dia pada waktu dia pinggir jurang mau dilempar ke dalam jurang, Yesus tidak melarikan diri. Belajar dari Yesus. Yesus berjalan lewat. Kenapa? Ayat berkata, karena belum waktunya. Sehingga tidak seorang pun boleh menjamah Yesus. Seorang pun tidak dapat menjamah saudara. Kalau Yesus tidak kehendaki. Kalau engkau dijamah, periksa diri. Ada sesuatu yang tidak beres dan bertobat. Maka hidupmu penuh dengan sukacita. Jaminan ada di dalam dia. Dia sudah bayar harganya. Tidak perlu takut dan gentar lagi. Karena dia sudah bayar harganya. Amin.